Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Seperti yang tadi aku bilang Sobat Fox, di pagi hari ini Ica Nembo kalau biasanya sendirian, sekarang agak berbeza sedikit karena ada tamu spesial yang datang dari cast Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Yeay. Heboh sendiri gue. By the way, seneng banget pagi hari ini aku gak sendirian karena rame-rame ada di studio ya kan. Yang pasti Sobat Fox di sini kita akan kedatangan yang mungkin Sobat Fox cuma bisa ngelihat di TV-TV aja atau di sosial media gitu ya. Sekarang dia sudah ada di hadapan aku dan Sobat Fox bisa lihat di live streaming Fox Mobile Application ya. Yang spesialnya hari ini juga ada Om Hao. Ya kan, orang yang menurut kita selama ini ya aku melihatnya dia seseorang yang sangat-sangat luar biasa misterius ya. Tapi sekarang ada di hadapan aku. Coba Om Hao bisa ngomong sedikit suaranya? Bisa Mbak. Nggak ditanya. Om Hao mungkin mic-nya di sebelah sini ngomongnya biar jelas. Oke, gitu ya. Begini. Jadi pagi hari ini Sobat Fox harusnya ada Deva Mahendra, ada Della Dartian, tapi katanya Della Dartiannya akan menyusul. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol sama sutradara, sama Om Hao, dan sama beberapa cast dari Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ya. Boleh memperkenalkan diri dulu dari Om Hao ke Pak Prit, monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum Mbak, salam rahayu. Saya Om Hao mewakili tim Kisah Tanah Jawa dan juga Kisah Tanah Jawa Film. Oke. Halo. Halo, si cantik. Aku Naila dan aku berperan sebagai Sari di film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Oke, monggo Mas. Selamat pagi, saya Awi Suryadi, sutradara dari film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Nah, inilah dia yang membuat filmnya ya. Silakan Bapak yang paling tua sendiri. Muda. Selamat pagi Fox Radio dan audiens ya. Yes. Saya Priti Moti berperan sebagai Pak Saman di Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Ketahuan kalau dulu pernah jadi penyiar. Suaranya penyiar banget ya kan? Penyiar able ya. Penyiar able. Bapak duduk samping saya aja gimana Pak? Oh jangan. Nanti saya nggak balik. Nggak ikut syuting Mas Awi. Oke. Mas Awi, ini kan bisa dibilang project film horornya Mas Awi yang kesekian ya. Udah banyak banget gitu. Mas Awi tuh kalau aku lihat gitu ya, dari mulai let's say 2015 lah. Itu sudah mulai dengan project film horor. Padahal sebelumnya mengawali dengan film-film komedi, cinta, romantis. Bener gitu, banget ya risetnya. Kan? Iya kan? Bener kan ya? Nah, kenapa sih Mas? Jadi sekarang jadi horor banget tuh kenapa? Sebenarnya tergantung tawaran sih Mbak. Wow, sangat jujur. Iya nih, saya sejak 2017 karena film horor saya bersama MD Pictures, alhamdulillah sukses kan, Danur. Dari situ tawaran yang even di luar MD pun datangnya horor terus kan. Nggak tahu, padahal saya ngerasa saya orangnya lucu dan romantis. Kenapa jadi horor terus, saya juga heran. I'm a huge fan of KKN Desa Penari loh. Terima kasih. Serius, aku suka banget film itu, padahal aku penakut. Oke. Mas Awi, kalau mau diceritakan tentang si Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, ini kan si pocongnya nih anti mainstream ya kan? Biasanya pocong diikat gitu, tapi dia tuh gundul. Kenapa akhirnya lo memilih untuk mau ngambil film ini? Iya, seperti tadi Mbaknya bilang kan, memang saya dari 2015 tuh horor terus dan sejujurnya setelah mengerjakan Danur saya sempat merasakan titik jenuh. Lalu ketemulah cerita KKN Desa Penari yang bikin saya jatuh cinta lagi gitu karena ceritanya saya suka banget. Setelah KKN di Desa Penari sama saya juga udah siap, berhenti horor dulu deh gitu. Dikenalin lah sama Om Hao. Terus saya tertarik lagi karena nggak biasa banget gitu. Maksudnya saya sebelumnya bertemu dengan Risa Saraswati di Danur atau Simple Man di KKN. Loh, Om Hao kok jadi yang unik lagi gitu, dan apapun yang Om Hao cerita tuh saya beli gitu, saya percaya banget. Saya sangat percaya dengan full conviction bahwa yang Om Hao cerita tuh ke saya narasumber yang sangat saya bisa rely gitu. Jadi saya ngerasa ya patut diangkat ke layar lebar sih, karena bukunya pun banyak memberi modal untuk kita kasih sebuah presentasi dalam bentuk visual. Jadi ya udah saya langsung
ya udah amin deh. Oke, ini secara kebetulan yang diambil ada Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul karena kan banyak tuh Kisah Tanah Jawa, ada Bang Gaib ya Om Hao ya, kemudian ada Terowongan Maut apa-apa gitu judulnya ya. Tikungan Maut ya kan dan sebagainya gitu. Lo memilih si Pocong Gundul ini berdasarkan based on his story atau akhirnya lo juga udah baca bukunya apa gimana Mas? Sebenarnya saya baca buku Jagat Lembut, saya baca buku Bang Gaib, saya baca buku Pocong Gundul. Yang saya bilang ke MD saya tertarik banget tuh sebenarnya Bang Gaib. Om Hao juga tahu ya, kayaknya saya tertarik banget tuh Bang Gaib. Tapi nggak tahu deh keputusan dari MD atau mungkin dari pihak Kisah Tanah Jawa yang merasa Pocong Gundul yang paling cocok gitu untuk start this franchise gitu ya. Oke. Mungkin karena ini kali ya, karena Pocong Gundulnya sendiri itu ya. Iya mungkin juga ya, karena kan karakter hantunya unik gitu ya. Iya benar nggak biasa gitu kan. Mas Awi untuk memilih pemain ya, ketika lo memilih pemain ada casting atau lo udah begitu lo baca bukunya terus lo udah tahu nih ini yang mainin ini siapa, yang mainin ini siapa gitu. Kalau Deva sih memang pilihan paling aman dan tanpa mikir gitu ya kayaknya ya. Kita sempat mau explore pilihan-pilihan lain, cuma kok kayaknya takut terlalu liar gak ya gitu, karena kan mungkin penonton dan fansnya Om Hao udah ada ekspektasi orang-orang seperti apa gitu yang kira-kira cocok. Saya juga sempat iseng di IG story siapa nih yang paling cocok memerankan Om Hao, dan ada yang jawab Ridwan Kamil dong. Kocak banget. Gitu, jadi ya nggak mungkin lah ya gitu. Emang mirip sih Jadi pas sudah ketemu Deva dan ternyata Deva juga punya sebuah history dengan Kisah Tanah Jawa, tim Kisah Tanah Jawa. Jadi ya kayaknya no brainer lah gitu kalau untuk Deva. Terus kalau untuk Sari kita casting banyak dan anak ini yang paling nyantol lah gitu. Paling nyantol dengan bulu matanya ini. Jadi ya terus kalau peran Walisdi, saya tuh memang ngefans sama Iwake kan, tapi saya nggak tahu dia tertarik gak dengan acting, bisa gak acting gitu sampai This saya. is his first time horror movie betul, gak sih? Betul. Iya kan benar pertama kali. Nah, sampai saya nonton film yang dia memerankan seorang teroris dan saya ngerasa wah cocok banget ternyata dia jadi peran antagonis kan. Lalu udah saya mintalah ke bagian casting MD harus Kang Iwa ya, harus Kang Iwa ya. Ya udah kita dapat Kang Iwa. Sayang banget dia nggak bisa datang ke sini ya. Padahal aku pengen nyanyi sama dia loh, pengen nge-rap sama dia. Om Hao. Iya. Ini kan sebuah cerita yang diangkat dari buku, which is di situ penulisnya adalah Om Hao atau Om Hao kemudian adalah orang yang setelah membaca buku itu melakukan retrokognisi, masuk ke dalam peristiwa itu. Monggo Om. Iya. Sebenarnya kalau penulisnya bukan saya Mbak. Iya, jadi kita kerja di satu tim. Jadi ada saya, kemudian Mas Tata. Mas Tata itu yang menulis bukunya. Dan ada juga di sini Mas D yang mengilustrasikan. Jadi kita kerja bareng nih. Karena kalau saya yang nulis cukup lama nanti. Jadi butuh yang cepat waktu itu. Jadi Mas Tata didramatisir juga. Dan Pocong Gundul ini sebenarnya sudah cukup lama sebenarnya, kenal dekat dengan saya, kesannya gitu. Oke. Sudah. Bestie ya. Iya, sampai sekarang nih Mas. Ikut nggak? Untuk saat ini belum. Marah soalnya kemarin. Halo, Della Dartianya udah datang. Welcome. Silakan duduk di sofa dulu ya. Monggo Om, lanjutin Om. Jadi kenalnya itu sebenarnya udah lama, bahkan sebelum di KTJ. Tapi saya masih tidak terlalu nganggep gitu loh Mbak. Gitu. Jadi ada satu entitas yang unik menurut saya, pocong tapi nggak terikat di kepala. Bener. Jadi kayak orang pakai hoodie dilepas itu. Oh gitu. Nah kemudian di 2018 waktu itu KTJ pertama sempat ada satu berita fenomena tentang satu sekolah di Jogja itu yang kerasukan massal. I know that. Investigasi lah, kita nyari-nyari gitu ya. Ketemu nih kita tulis di tweet waktu itu di Twitter sama Instagram. Nah barengan juga untuk kita mau masuk ke buku Kisah Tanah Jawa yang pertama. Jadi nyari entitas pocong tapi yang unik saya.
Enggak yang biasa-biasa udah terlalu biasa. Iya. Yang bentuknya kayak guling gitu buat ya. Om Hao itu biasa ya, buat kita enggak ya. Akhirnya audisi juga Mbak, saya nyari satu entitas pocong ini yang tentunya unik, punya cerita, tapi juga menakutkan gitu. Menakutkan dalam arti dia mengingatkan satu kematian, yang kematiannya ini dengan cara tidak wajar. Ketemulah ini. Dan uniknya juga ini nggak jauh beda dari sekolah yang kita bahas, karena dia bilang saya ini dari yang sekolah yang kemarin dikunjungi gitu. Tapi kita belum pernah ke sekolah itu secara fisik ya Mbak ya, karena ini masih aktif. Kita menjaga nama baik sekolah ini juga. Oke, akhirnya ketemu ini, namanya Walisdi, memperkenalkan itu, dan entitas ini sangat korporatif, sangat enak diajak ngobrol gitu. Si Mas Gundul ini. Iya. Wow, luar biasa. Jadi mau dilukis, mau digambar, mau bercerita, kemudian ngarahin tuh sukanya saya harus maunya seperti ini seperti itu terus apa? Jadi sebenarnya dia nggak seserem itu ya? Enggak sih Mbak. Kalau pendiam Nanyanya ke Om Hao, ya salah dong. Masih bisa diajak ngobrol, masih negosiasi itu masih bisa gitu. Satu WhatsApp grup kayaknya. Ini sama sosok-sosok yang lain tuh Mas. Ini misalkan Walisdi ini nanti benar-benar jadi selebnya di sana itu banyak yang ngantri nih untuk berikut-berikutnya. Lagi dong Mas Hao. Iya harus. Jadi berkata entitas ini tuh selebritinya di sana Mbak, di alam sana. Jadi cukup famous di sana gitu. Kemudian kayak ngajak temen gitu, yang tapi kalau saya pasti kalau ketemu entitas saya nggak mau yang kosongan. Jadi dia yang punya cerita, kemudian pesan moralmu apa gitu. Betul. Dan harus mau tuliskan kisahnya dan juga mau diilustrasikan. Karena kalau mungkin baca bukunya ya, yang Jagat Lembut itu ada entitas yang hanya mau ditulis, hanya mau digambar saja, nggak mau dua-duanya, ada yang mau dua-duanya. Gitu. Bahkan ada satu halaman kan yang kosong karena nggak mau digambar. Gitu. Jadi dan kita nggak mau memaksa Mbak. Jadi MOU sejak dari awal gitu. MOU. Ada tanda tangan. Iya. Pakai darah nggak tuh tanda tangannya? Enggak Mbak. Jadi ini kesepakatan di awal itu ketika mau nanti memberikan kontribusi kepada kita ya, itu sukarela mereka. Karena kita takutnya ya dikasih tapi nanti ada kompensasi, takutnya gitu. Jadi Om Hao, melihat dari hasil retrokognisinya Om Hao nih terhadap si pocong gundul ini gitu ya, Walisdi ini gitu kan namanya. Setelah melihat hasil dari film yang Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, menurut Om Hao gimana? Om Hao seneng nggak? Is it beyond expectation atau menurut Om Hao masih ada yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam film itu? Mau nggak? Kalau ada yang tidak dimasukkan pasti ada gitu. Saya sudah sepakat dengan Mas Awi juga. Tidak bisa 100% ya Mbak, karena itu kan gore gitu. Berdarah-darah gitu. Dan ini saya memilih penulis dan yang ilustrasi itu pas waktu itu. Tapi saya 1000% sudah puas ya dengan visi dan misinya gitu. Bahkan 1.000.000% lah gitu, udah puas. Semoga udah 1 juta penonton ya. Lebih 13 juta. Angka favorit Om Hao. Amin. Iya, jadi sudah sesuai, termasuk teman-teman cast di sini semuanya gitu. Ada Sari, kemudian Rida ini sebenarnya penggambaran teman-teman saya. Tapi teman-teman saya yang perempuan mah nggak ada gitu, rata-rata laki-laki. Jadi tapi sosoknya itu pas banget gitu. Kemarin juga pas acara di Jogja juga teman-teman saya undang gitu, yang dulu ikut penelusuran saya lah sebelum di KTJ Mas, yang duduk di depan kita yang cowok-cowok itu. Itu bahkan ada yang datang dari jauh gitu. Jadi karakter ini menjadi satu gitu ya. Ketika dulu saya sebelum di KTJ ini kan ekstrim banget penelusurannya, tapi nggak pernah saya tulis lah gitu atau saya kisahkan tuh nggak pernah. Kemudian tentang Pak Saman juga, dan yang paling saya seneng sebenarnya eksekusinya sih Mas, karena logika metafisikanya berjalan gitu. Jadi entitas astral tuh boleh dibilang cara membunuhnya itu nggak langsung. Jadi dengan sugesti pocong itu meludah gitu. Karena saya sempat tanya langsung bagaimana sih cara mereka berinteraksi itu. Salah satunya kalau menyerang dengan cara meludah, atau orang Jawa bilang didoni Mbak. Didoni gitu. Karena saya pernah tanya siapa yang sering bikin kecelakaan di situ.
kuwi dalannya tak idoni atau itu jalannya saya ludahi. Gitu. Terus termasuk buat penglaris makanan. Pakai ini gitu. Iya. Wow, iya. Ini Terus, satu fakta baru ya. Terus juga cara mereka menyapa dulu kalau ada istilah polling ya, pocong keliling itu kan pakai jidat, Mbak. Iya, karena waktu itu pas saya develop pertama sama Walisdi itu dia datang dengan gedok pintu jam 2 pagi. Oh wow. Dan ya kalau ibu saya sih yang tahu dulu kalau jam 2 pagi, jam 3 pagi misal ada orang suara-suara. kecelakaan ya kemarin atau bundir atau apa ya main ke rumah gitu. Oh gitu. Diundang ya, luar biasa ya. Oke baiklah ya, Sobat Fox, pagi hari ini udah creepy. Tapi senang banget karena akhirnya Om Hao melihat sendiri gitu ya hasil dari apa yang Om Hao lihat di masa lalu kemudian masuk ke film gitu, dan mudah-mudahan aja film ini bakalan jadi ngeboom lah gitu. Amin. Salah satu filmnya Awi Suryadi menurut aku ya. Bapak ini kalau bikin film horor bagus-bagus ya Pak. Terima kasih. Aku menonton semuanya. Danur, KKN Desa Penari gitu, aku nonton semuanya. Dan menurut aku ya yang paling aku suka KKN Desa Penari gitu. Sampai yang ini. Oke. Sampai yang ini berarti aku harus nonton ya. Mas, proses pembuatan film ini berapa lama sih? Dari mulai readingnya, pemilihan pemain dan segala macam sampai akhirnya jadi. Sebenarnya proses yang paling lama itu penulisan naskah, karena tadinya saya mau syuting film Kisah Tanah Jawa tuh sesudah KKN, lalu terjadi pandemi kan, jadi kita punya banyak waktu, sama dengan banyak maunya akhirnya. Jadi tuh naskah berubah gitu kan, itu paling lama sih. Jadi mungkin total setahunan untuk naskah. Lalu akhirnya begitu kita semua sudah happy, Om Hao udah oke, kita mulai casting. Nah casting mungkin sebulan setengah. Reading sebulan ada gak ya? Reading sebulan ya? Reading sebulan kan mereka harus luas bahasa Jawa gitu kan. Kalau Dela sih udah aman yang lain. Aman. Terus reading lalu banyak karena ini juga banyak physical challenge gitu kan. Jadi mereka juga harus disling segala itu juga latihannya cukup lama. Kalau syuting days-nya sendiri 30 hari. 30 hari syutingnya sendiri ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau syutingnya tidak memakan waktu yang banyak, standar lah ya sebulan ya. Betul. Tapi kalau yang lama sebetulnya adalah reproduction-nya. Reproduction. Oke. Mas Awi, kalau menurut lo, kalau lo bisa kasih 1 atau 3 kata for this movie gitu ya, film lo yang selanjutnya ini gitu, apa Mas? Monggo. Susah ya 3 kata. Ya udah deh, pengennya banyak. Ya udah selalu deh berapa aku tahu lagi. Oh enggak, ada. Saya punya 2 kata untuk film. Oke. 3 kata betul. 3 kata. Nonton hari ini. Wow. Bener banget. Oh iya 21 September ya, bener juga. Oke, ini kan bisa dibilang satu film yang mengangkat sebuah kisah yang ini kisah nyata ya Om Hao ya. Ada ya kisah ini ya gitu. Iya, dan Mbak. Syutingnya itu mengambil latar di Jogja. Tapi lo ngambil latar di tempat lain gak yang kurang lebih tuh gambarannya lebih mirip dengan retrokognisinya Om Hao? Enggak sih, dari awal jadi kita sempat consider mau supaya production lebih gampang karena kalau itu masih pandemi. Kita pikir karena kita base-nya di Jakarta, kita sempat mikir apa kita syuting di Jabodetabek aja ya. Cuma untungnya support dari MD, dari Pak Manoj bilang jangan Dewi, kita mau otentik kan. Jadi kita syuting beneran aja di Jogja. Jadi kita dari 30 hari syuting, 25 hari di Jogja, 5 hari itu di Jakarta untuk di set sumur di studio itu kita lakukan di studio karena memang studio di Jakarta kan lebih besar kan. Jadi semuanya full Jogja. Full Jogja full semuanya. Jogja, pemain pun kebanyakan dari Jogja. Oh gitu ya, makanya ada Pak Prit ya. Iya. Orang lama Jogja. Orang lama Jogja. Ternyata orang lama radio sini ya kan. Gue juga baru tahu. Iya. Oke, kita masih ngobrol sama cast dari Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, Sobat Fox. Nanti masih akan ditemenin sama sutradaranya Mas Awi Suryadi dan juga pastinya sama Om Hao. Mungkin dia akan ngeblok semua yang mau datang ke sini ya. Dan gak mau pergi ya. Atau jangan-jangan dia udah lihat ya. Senyum-senyum kan di belakang. Enggak di sana toh, Pak. Oh, di sana. Aduh, di sini sudah banyak gosip-gosip yang terjadi di kantor ini Om Hao. Kali nanti kita gini doang.
Bener nggak Om Hao? Gitu kali. Nanti kita akan ngobrol Sobat Fox sama Della Dartian gimana dia belajar. Kalau katanya sih bahasa Jawanya udah aman ya. Tapi oh iya. Orang Jogja ini gimana sih? Aku tak ngomong bahasa Jawa karo kowe piye? Ya, rapopo sih. Mantap kalau gitu, kita bakalan lanjut Sobat Fox masih ngobrol sama Cass dari Kisah Tanah Jawa, Pocong Gondol. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Sobat Fox tahu nggak? Jadi di off air ini ya kan, tadi ada cerita-cerita horor. Jadi sebenarnya ini aku kalau misalnya mau nambahin satu lagu lagi, takutnya nanti nggak cukup ya waktunya buat talk show. Tapi sebenarnya lagi seru-serunya ada cerita horor dari Pak Prit. Salah satu pemeran di film Kisah Tanah Jawa, Pocong Gondol ya. Sekarang kalau tadi sudah ngobrol sama Mas Awi, sudah ngobrol sama Om Hao, aku bakalan ngobrol sama Cass yang bermain di film ini. Yang pertama aku pengen ngobrol sama Della Dartian as Rida ya. Hello. Silakan dimajuin mic-nya, boleh banget dimajuin mic-nya. Yes. Oke. Halo. Ini aku maaf banget tadi agak sedikit terlambat karena aku dari rumah mama. Kebetulan pulang kampung ini ke Jogja. Iya. Ternyata benar yang dibilang ya, banyak pemain dari Jogjanya ya. Oke. Berarti kalau di Jogja pernahkah kamu juga mendengarkan si urban story ini? Oh iya, kan aku lahir dan kecil itu di Jogja. Habis itu aku pindah ke Bali kan. Waktu masih kecil di Jogja itu aku dengar soal pocong keliling ini. Oke. Polling ini. Itu bahkan kan karena itu aku waktu itu masih kelas berapa ya? Kelas 3 atau 4 itu. Itu kan kayak urban legend banget kan. Oke. Ada satu waktu di mana orang-orang tuh pada takut untuk keluar rumah di atas jam 6 sore, takut digedor pintunya dengan kepala kan, jadi kayak namanya masih kecil lagi gitu, jadi kayak denger dok dikit tuh apa ini gitu, jadi masih ke bawah sampai sekarang. Oke. Berarti ketika baca film ini gitu ya, naskahnya itu ada flashback juga ke masa kecil. Bener, ya? aku juga baca bukunya Mas Hao kan, yang Kisah Tanah Jawa kan itu ada ilustrasinya kan jelas banget kayak, nah ini nih mana di Jogja juga kan, jadi kayak oke. Ini kan di film ini Della dan Rida dan juga Om Hao ya itu memakai bahasa Jawa. Iya. Kan? Do you have to belajar dulu lagi bahasa Jawa atau memang sudah sehari-hari juga kalau teleponan sama mama gitu pakai bahasa Jawa? Nek kuwi. Langsung mau Jawa nih. Ya sebenarnya pendadino ya di telepon mama nganggo bahasa Jawa. Oke. Tapi ya bahasa Jawanya yang kasar ya.
Ya maksudnya bahasa Jawa yang Iya, sehari-hari gitu. Mama sih nggak pernah melupakan bahasa ibu ya selalu kan. Jadi kalau ngomong sama aku pasti ngomongnya pakai bahasa Jawa. Dimanapun. Mau kita lagi di Bali ngomong pakai bahasa Jawa. Di Jakarta ngomong pakai bahasa Jawa gitu kan. Kayak udah jadi bahasa rahasia kita berdua sebenarnya karena nggak semua orang bisa ngerti kan. Apalagi pas di Bali tuh enak banget ngomong pakai bahasa Jawa. Gibahin orang Iya, tapi maksudnya kan bukan bahasa yang aku utarakan sehari-hari sebenarnya, maksudnya untuk pelafalan. Sebenarnya kalau mamah ngomong aku ngerti tuh, atau mbahku atau bule itu Pak D gitu ngomong ngerti gitu. Tapi kalau untuk aku lafalkan tuh agak sulit kan gitu. Jadi emang walaupun aku bisa, tapi aku harus belajar lagi untuk bisa lancar karena kan Rida memang tiap hari ngomongnya nganggo basa Jawa. Lah yang di film ini tuh basa Jawanya halus. Jogja sih sesuai anak-anak muda sehari-hari. Jadi sebetulnya untuk menyesuaikan itu tidak perlu terlalu effort banget. Tapi kan Hao sama Rida ini banyak ngomongnya sama orang yang ngoko, lebih tua. Nah itu yang sulit. Jangan diganti aja, diganti aja ya kan. Karakternya Rida sendiri di film ini apa sih, Del? Rida ini sosok yang periang banget, pemberani juga, dan dia tuh suka banget sama hal-hal yang berbau klinik. Dari kecil gitu. Tapi dia tuh sebenarnya orangnya nggak sesensitif Hao gitu. Dan dia Rida sama Hao nih tetanggaan dari kecilnya udah sahabatan gitu. Makanya mereka tuh sebenarnya sama kayak bekerja sama gitu. Karena Rida nggak sensitif tapi dia suka hal-hal klinik, jadi dia temenan sama Hao. Jadi yang diomongin ya hal-hal klinik gitu kan. Sampai akhirnya Rida terlibat di kisahnya si Hao ini. Berarti disitulah dia benar-benar mengalami yang namanya ini toh yang tak sukain dari dulu itu koyo ngene iki. Nah, yo koyo ngono kuwi. Ada satu momen di mana pertama kali Rida melihat entitas yang tidak pernah dia lihat. Jadi kayak wow, ini dia momennya nih. Did you see it in your real life? Maksudnya kayak benar-benar kejadian saat itu kamu melihat? Enggak. Oke. Berarti enggak ya. Tapi ini film horor. Lah aku yang wangi diri ya. Piye? Udah mbak aku. Iya. Tapi ini film horor ke berapa ya? 3. Iya kan, bener kan? Kalau disebut Della Dartian terkenalnya, kalau aku ya ngelihat Della Dartian gitu, oh iya dia pemain film horor. Gitu. Masa? Iya, aku melihatnya seperti itu gitu. Case nih. Iya, gitu. Iya, pemain film horor. Jadi iya, Po. Aku waktu pas ngelihat pemainnya Della Dartian, oh ya sudah gitu. Udah pasti oke. Gitu. Aku melihatnya seperti itu. Malah yang aku kaget adalah kok bisa Deva Mahendra jadi pemain film horor. Itu yang aku kaget malahan. Kalau dirimu tidak. Ya alhamdulillah, nek ngono. Oke, dari Della Dartian seorang Rida kita ke Sari ya. Halo, Ya kan? iya betul, Sari. Yang jatuh ke dalam Sumur ya, iya, bener ya. benar. Anak SMA, aslinya SMP. Aslinya SMA. Please, aku udah besar. Aku juga aslinya anak SMA. Kamu SMA kelas berapa? Aku kelas 2 sekarang. Iya. Benar. Waktu syuting dia masih kelas 1. Benar. Alhamdulillah sekarang udah kelas 2. Tandanya naik ya. Nilainya bagus. Amin. Membanggakan orang tua ya kan. Oke. Jadi Sari di sini susah nggak? Jadi Sari susah sebenarnya tuh menurut aku susah-susah gampang sih karena aku tuh tipe orang yang suka banget cobain hal-hal baru dan menurut aku juga karena film ini tuh aku nyobain hal baru salah satunya tuh menjahit. Oh wow. Iya, aku tuh gak pernah menjahit sama sekali. Terus kayak gara-gara film ini jadinya mau gak mau. Umurmu ya kayak. Iya, makanya kan. Terus tiba-tiba harus belajar dan harus jago gitu, harus bisa. Lumayan panjang prosesnya, cuman akhirnya sekarang bisa. Terus juga bahasa Jawanya itu sih. Karena aku tuh teteh Bandung. Oh, kamu teh anak Bandung? Aku teh anak Bandung gitu. Terus kayak tiba-tiba harus ngomong bahasa Jawa ya kan.
Itu juga lumayan sulit, tapi seru sih, karena juga ada banyak pemain Jawa kan, pemain Jogja gitu kan aslinya. Jadi juga kalau misalnya ngobrol tuh kadang suka sambil diajarin. Gimana berarti nadanya. Challenge-nya di situ ya. Iya, itu challenging banget. Berapa lama kamu akhirnya bisa terdengar sounded like orang Jawa gitu? Berapa lama? Boleh dijawab Mas Awi, mungkin Mas Awi kayak membenarkan gitu. Ya benar gitu. Saya sih ngeliat Sari memang waktu reading sama waktu masuk set udah beda banget. Dan ternyata saya baru tahu kemarin bahwa setiap kali mau take tuh dia dibully ternyata sama pemain Jogja. Iya, sama pemain Jogja tuh kalau dia meleset-meleset dikit langsung dibully. Pantasnya waktu masuk set udah jadi. Jadi kan yang jadi ibu aku tuh asli orang Jogja kan. Terus jadi setiap ibu aku ngomong sama aku tuh aku kayak nggak bisa jawab apa-apa kecuali nggih gitu doang kan. Sama aku tuh suka banget satu kata itu medit. Kayak menurut aku lucu aja. Jadi kayak aku suka banget medit kayak apa? Pelit kan. Itu juga aku yang ngasih tahu kemarin. Baru tahu kemarin dia. Ya udah, jadi selama di set aku suka sebutin kata itu aja. Medit gitu. Medit. Padahal nggak tahu apa. Kocak banget. Tapi seneng nggak kamu akhirnya bisa terjun ke film horor? Ini mungkin bukan film, ini film ke-81-nya dia ya. Amin. Makanya nggak sempat belajar jahit, syuting terus. Wow. Pastinya sih seneng banget ya, apalagi juga ini kan first time aku sama Om Awi, terus juga MD dan sama pemain-pemain yang lain juga baru pertama kali. Oke. Dan aku juga kebetulan itu sempet, maksudnya tuh buku kisah Tanah Jawa tuh bukan sesuatu yang asing buat aku, apalagi buat anak SMA. Temen-temen aku tuh pada baca gitu. Makanya waktu pas aku tahu aku bakal jadi salah satu pemain yang emang saat itu kan ada ya karakternya di bukunya. Itu aku seneng banget. Iya, dan aku langsung baca dan lihat, wah gila ini karakternya bakal aku mainin nih gitu. Iya. Jadi happy ya. Happy banget ya. Waktu pas terjun ke sumur itu dia memang terjun atau ada stunnya? Enggak, kita nggak ada yang pakai stun. Nggak ada yang pakai stun ya. Berarti yang dibilang Deva pakai stun terus masuk ke dalam tanah dan segala macam itu. Jadi kita akhirnya, maksudnya kita punya stuntman yang standby di set, tapi karena shot saya memperlihatkan muka mereka semua, akhirnya stuntman tuh ya cuma gabut aja di set. Gue mau dong kalau gabut-gabut. Jadi apa kek? Stuntman-nya Kadela kali ya. Kayaknya kegedean akunya ya. Berarti nggak ada yang pakai stand dan semuanya mereka yang peranin dia. Langsung, setiap shot, setiap sling, setiap adegan kubur, itu semua mereka sendiri. Oke, kita dari Sari kita ke Pak Prit. Aku mau juga mendengar suara merdunya dia. Ya kan? Suara penyiar Ebel. Iya, suara penyiar Ebel. Gimana kalau kita siaran aja yuk Pak? Yuk. Ini udah siaran kan? Makanya. Ya kan? Ya, yang lain. Iya, langsung berubah pakai suara perut ya, diafragma ya. Kau tahu? Tahu dong. Kan aku juga. Pak Prit di sini berperan sebagai apa? Saya sebagai penjaga sekolah. Sudah pensiun. Dan dulunya adalah murid setianya Walisdi. Oke. Berarti Anda pengikutnya Walisdi. Betul. Dulu. Dulunya. Used to be. Sebagai Pak Saman, namanya Saman. Dan dia sebetulnya udah nggak mau urusan kayak gitu lagi. Iya. Bukan berarti dia peduli dengan situasi itu. Buat apa sih? Dia mau menarik diri. Tapi ya gara-gara Hao dan Rida ini datang dengan persoalan bahwa ini harus menolong jiwa seseorang. Barulah terketuk. Ini barangkali adalah penebusan dosa-dosa saya masa lalu. Menurut Saman begitu. Ya. Karena dia sudah melakukan banyak hal yang negatif ya. Ya. Dan ini sudah tua dan harus sudahlah menyadarkan diri untuk kembali ke jalan yang benar. Gitu ya. Ini pesan moralnya bagus. Artinya untuk Saman itu sendiri. Dan untuk film ini sendiri pesan moralnya sangat bagus. Sangat bagus. Ini kan sebagai pasangan di sini. Betul. Waktu itu dia adalah muridnya Pak Walisdi. Artinya ketika si Om Hao dan juga Rida itu melakukan semacam pengusiran si pocong gundul ini gitu ya. Berarti Bapak ikut membantu mereka di film ini?
mendukung Hao untuk ya kita habisin aja dah. Tapi nggak tahu caranya kan. Ya semangat aja. Tapi tanpa aku mesti harus gimana. Begitu dihadapkan pada persoalan yang sesungguhnya, wah nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma doa. Begitu dihadapkan pada makhluk yang sesungguhnya. Iya. Udah. Habis nyalinya. Ini Mas Awi bikin kayak gitu sih. Tapi di waktu syuting sendiri ada kejadian-kejadian gak sih Mas Awi? Ada sih, karena kita syuting di sebuah pohon beringin yang sudah ratusan tahun kan. Waktu Om Hao set visit juga langsung bisikin ke saya, Mas Awi ini ada banyak katanya gitu. Terus hari pertama kita syuting, rehearse adegan ritualnya Walisdi. Lalu mantra itu memang dipesan oleh acting coach saya, ada isinya, ada maknanya gitu. Karena dia juga minta mantra itu dari orang pinter. Terus waktu kita latihan biasa-biasa aja, ya tentunya nggak ada kejadian apa-apa. Waktu mau take kan mereka udah serius gitu kan, mengucapkan mantra itu dengan niat, dengan full belief kalau mereka itu pengikut Walisdi. Terjadilah sesuatu, tiba-tiba dari posisi duduk, salah satu pengikut Walisdi itu lompatnya kayak semacam posisi kayak anjing gitu. Lalu melolong panjang gitu kan. Terus saya ngelihat Deva udah pelan-pelan mundur menjauh ke base camp gitu kan. Terus untungnya acting coach saya, dia tahu lah harus berbuat apa. Dia ngeliat kok kayaknya gerakan kepalanya udah menyerupai anjing. Dia bilang tangannya juga udah mulai berubah. Lalu dia usir. Terus dia cerita ke saya, tadi ada siluman serigala yang lewat katanya gitu. Terus ya isi pikirannya orang ini katanya merasa dia yang paling hebat, jadi mungkin si siluman ini kayak pengen mengingatkan gitu. Katanya sih begitu ya. Om Hao juga udah sempat ngobrol ya sama Mas Agus ya. Iya. Waktu ini Mbak di mantranya ya, karena waktu itu yang awal saya sama Pak Agus itu lebih pada dialog bahasa Jawanya. Itu dan juga penggunaan mantra itu menggunakan bahasa Jawa kuno ya atau bahasa Kawi. Dan ini nggak kosongan gitu. Dan sempat saya membacakan waktu kita obrolan santai. Iya benar. Ya itu berbeda. Jadi satu mantra itu kan sebenarnya bisa dibaca banyak orang, Mbak. Tapi memang hanya orang-orang tertentu yang memiliki tirakat atau lelaku yang bisa mengaktifkan itu. Gitu. Dan ini beneran gitu karena waktu itu saya pesan nanti mantranya ini yang berkaitan dengan teluh ya atau santet Banaspati gitu. Waduh, berat ya. Iya, jadi Om Hao, dari film ini biasanya Om Hao itu selalu punya pesan moral seperti tadi yang Pak Prit bilang. Di film ini juga ada ada pesan moralnya, dan biasanya Om Hao itu di setiap akhir dari entah itu YouTube-nya Om Hao atau apapun itu pasti ada pesan moral. Dari film ini apa sih yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Iya, sebenarnya lepas dari masalah tapi masuk ke masalah baru, Mbak. Dalam artian entitas Walisdi ini sosok yang dulu mengalami banyak hal yang tidak mengenakan, menyimpan dendam, kemudian mencari cara. Sudah orang bilang orang Jawa itu keblinger gitu ya. Akhirnya mempelajari ilmu ini dan ketika satu perjanjian itu berlangsung ya, ketika nanti kamu mati juga harus ikut dengan perewangannya ini. Gitu. Dan melanggar agama sebenarnya. Dalam artian kan mengebumikan seseorang itu kan kalau pocong harus lepas semua talinya. Ini kenapa harus disisain gitu. Nah, ini kan sudah melanggar itu kan. Kemudian kalau saya pesan moralnya hati-hati ya ketika bersekutu ataupun membuat perjanjian apalagi dengan makhluk gaib. Apalagi dari bangsa jin setan ya. Karena kalau diberikan sesuatu hal yang mudah, entah itu ilmu atau kekayaan, pasti nanti akhirnya ngikut. Iya. Akan jadi seperti itu dan itu susah sekali untuk lepas. Sehingga entitas Walisdi ini menyampaikan dia sudah ditumpangi oleh perewangannya yang jin Banaspati itu kemudian menjadi sosok pocong gundul ini. Dan jangan banyak orang yang mengikuti alirannya ilmu hitam seperti ini. Gitu. Itu dia pesan moralnya ya. Dan mudah-mudahan aja dari film ini juga teman-teman yang menonton, semua masyarakat Indonesia yang menonton juga bisa melihat bahwa memang tidak ada baik-baiknya ketika kita bersekutu sama mereka gitu ya. Mereka dalam tanda kutip ya Om Hao ya. Wow,
Wow, ini waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Tidak terasa, tidak. Tapi satu lagi deh, kenapa harus nonton film ini? Monggo dari kalau Om Hao kan tadi sudah bilang pesan moral dan segala macam. Dari Mas Awi dulu deh. Kenapa kita harus nonton si film Pocong Gundul Kisah Tanah Jawa ini? Buat fans film saya terutama dari Danur, dari KKN, ini saya ngerasa saya sudah berhasil menawarkan sebuah film horor yang rasanya beda. Iya, oke. Tapi beda kok, Danur sama KKN beda. Maka ini beda lagi. Oke. Dari Sari? Kalau dari aku, kenapa kalian harus nonton film ini ya karena Pocong Gundul. Kapan lagi kalian bisa lihat Pocong Gundul? Bener, ya Cuma kan? di film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini. Pocong diikat nggak main ya kan? Iya, yang ini gundul. Monggo Dela. Kalau dari aku, kalau boleh jujur ini adalah film pertama horor yang entitasnya itu nyata. Oke. Karena lebih serem jujur. Oke. Syuting di entitasnya itu nyata gitu loh. Karena kan ada banyak ketakutan sendiri juga. Dan kalau kalian nonton pasti akan 1000 kali lebih takut daripada yang lain. Oke. Wow. Dari Pak Prit mungkin ada pesan-pesan untuk yang muda-muda Pak Prit. Untuk yang muda-muda ya, harus banget ada Dari tuh. yang muda kembali ke muda ya. Oke. Karena masyarakat kita itu sangat dekat dengan hal-hal semacam gini betul. ya, kehidupan kayak gini. Suka banget Meskipun itu tidak logik, tapi sesungguhnya ada. Ya. Dan yang paling unik dari film ini adalah retrokognisi. Itu saya sendiri melihat beliau meretrokognisi dan di real ya. Luar biasa. Jogja loh di retrokognisi beliau. Jogja loh dari tahun ke tahun. Gila. Ada orang kok bisa kayak gini. Nah, di film itu How juga meretrokognisi. Dan menemukan sesuatu. Tonton aja. Yes, banget nonton. Di hari ini sudah tersebar di bioskop kesayangan Anda ya. Di tanggal 21 September Sobat Fox bisa nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Pokoknya ditonton, kalau misalnya boleh, kalau misalnya mau sendiri boleh, tapi kalau misalnya sama teman-teman kayaknya akan lebih baik. Jangan sendiri deh, jangan sendiri ya. Takutnya sebelahnya malah si entitas itu ya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak. Senang sekali sudah didatengin sama teman-teman dari Kisah Tanah Jawa, especially juga aku akhirnya ketemu sama Om Hao. Dan juga dirimu Mas Awi. Oh my god, I'm a fan of yours. Pokoknya. Jadi thank you so much. Mudah-mudahan sukses filmnya, semoga banyak penontonnya, sukses di pasaran, pokoknya heboh lah. Amin. The next good horror movie, ya. Amin. Terima kasih banyak Sobat Fox juga sudah mendengarkan aku dari jam 10 sampai jam 11 lewat ini. Agak sedikit molor tapi gak apa-apa. Yang penting karena kita lagi ngobrol sama teman-teman cast dari Kisah Tanah Jawa. Jangan lupa ditonton Sobat Fox. Mulai hari ini ada di bioskop kesayangannya Sobat Fox. You're so